Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jadi mirip cerita Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau mau kabundut, muridnya nangis semua marah-marah dia. Kamu murid-murid yang bodoh. Saya ini mau ketemu kasih kamu tangisi. Ayo joget semua. Makanya kalau ada orang mati kok ceria itu karena madzhab Jalaluddin apa? Ar-Rumi. Masyhur itu. Ini malam pengantin saya, kenapa kamu nangis? Makanya jadi mitos kalau mimpi jadi manten tuh mau mati. Karena kalau Jalaluddin Rumi istilahkan kematian itu adalah pengantin. Umar bin Abdul Aziz, salah satu khomisul khulafa masyhur itu. Ketika mau kabundut orang nangis semua juga dia marah. Memangnya saya mau kemana kok kamu tangisi? Ila khairi madhubin ila khairi rahimin, ila arhamir rahimin. Timbang kumpul kon sumpek. Atau mati katanya. Memangnya saya mau kemana? Ila khairi madhubin ilah, kedat yang terbaik yang ngejat tuju. Ini mirip Nabi Yahya. Sehingga Nabi Isa ngejlok, mali aroka dohikan ka'annaka ta'manumi makrillah. Kamu kok sering senyum, sering guyu, ngakak-ngakak, seakan kan kamu tuh tidak pernah akan kena siksa. Nabi Yahya gantian balas, mali aroka abisan ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Lah kamu merengut terus kaya ora ono rahmate pangeran saja. Ini terjadi madzhab antara Abdul Hasan Asyadzili dan Sayyid Abdullah Al-Haddad. Coki COD ada yang baru. COD cek dulu. Buka paketnya boleh cek dulu. Baru bayar di tempat. COD cek dulu. Sayyid Abdullah Al-Haddad juga diikuti banyak kiai. Itu kalau habis sholat tuh masih susah diterima enggak, sholat kita makbulah apa enggak, puasa kita makbul apa enggak, sujud kita makbul apa enggak. Tapi kalau Abdul Hasan Asyadzili, kalau ada orang tanya gitu dimarahin. Sujud kulo ditampi boten ya Sayyid Abdul Hasan Asyadzili, gak usah mikir ngono, ditegur sujud us luar biasa. Orang geruang ditegur sujud, gak usah mikir ditompo ta ora. Loh iya, ketika kita nanti ketemu Allah, prestasi betul gak pernah sujud itu. Sebagai hamba kita bangga pernah sujud, terus gak penting ditompo tawar. Bahkan kalau anak-anak muda ini kepengen ditompo niat elek, ditompo digajar pangeran terus mlebu swarga terus sama bidadari gitu. Jadi muni ditompo tapi pikirannya sudah ngayal macam-macam. Kalau madzhab Abdul Hasan Asyadzili enggak. Sehingga kitab hikam, kita tahu kitab hikam itu adalah dikarang Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, dan ini terus muridnya Abdul Hasan apa? Asyadzili. Itu cerminan Syadziliyah murni. Ya saya ulang lagi, itu cerminan Syadziliyah apa? Murni. Sehingga beliau ngendikan masyhur itu, qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a ru'yatit taqsir. Jadi amal sedikit tapi yakin itu anugerah Allah, lebih baik beramal banyak tapi masih merasa salah. Karena ra ono syukure. Makanya bapak saya Gus Ali ana wong abangan gelem salat, gak tahu gak disahno sah terus. Ketika ada orang fakir marah-marah tapi rubah gedang, wes rubah gedang lah, pokoknya sah terus. Pokoknya sah terus. Ini sangat-sangat sadili berarti. Ini penting saya utarakan supaya khazanah kita itu tidak pernah habis. Karena al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak ada warosati, tapi warasatul anbiya. Sehingga semua watak para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua tercermin pada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita paling terkenal tentu Asra Badrin. Tawanan-tawanan perang Badarin mau diapakan? Rasulullah istasyara Abu Bakrin. Terus kata Abu Bakar, itu keluargamu ya Rasulullah. Hum ashiratuka hum aqaribuka. Ya maafkan saja. Terus ditanya Umar, menurut kamu gimana Umar? Itu kan orang-orang yang ngusir engkau ya Rasulullah. Yang dulu ingin membunuh engkau, sekarang ketangkep ya bunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Masalu kaya Abu Bakrin kamasali Ibrahim isqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing prestasi ya alhamdulillah, sing ora prestasi muga-muga pangeran akeh sepurane. Sudah gitu ya cara kesali ya sih ngono kok repot. Wa masalu kaya Umar kamasalin nuh isqala rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina dayara, sudah habisi saja ning donya kok kafir. Tapi anehnya Rasulullah akhudha bi madzhabi Abi Bakar. Nabi mengambil pendapatnya siapa? Abu Bakar. Karena Nabi kena khitab anit tabi millata Ibrahim apa? Hanif. Akhirnya terus keterusan
Akeh kiai NU nak umat salah dibarno nganti ra roh nak salah. Makanya kenangan saya sama Mbah Sal Mahfud karena beliau itu sepupu sama Mbah saya di Israel itu. Kata Mbah Sal gini, hak umpama pantas kata beliau ini, umpama pantas pondok-pondok itu tak sertifikat. Kenapa, Mbah? Lah ya akeh kiai gondrong muridnya kalau gondrong kabeh terus kadang rapati sholat jari diulang kali jogo. Engkau neng kali-kali golek Nabi Khidir gak tau ngaji. Lah ngene ku nak ditakoki afiliasine kok NU gitu. Mau beli mau disertifikat, jadi distandarkan. Pokoknya anggar gak ono takribe ya ora NU gitu. Karena nanti kalau nggak disertifikat ini terus khayal-khayal macam-macam ini rata-rata kan afiliasinya juga ngeklaim NU. Padahal ya itu tadi. Jadi diulang kali jogo langsung diulang macam-macam. Ini penting saya utarakan karena standarisasi ini penting. Caranya gimana? Kita harus sebanyak mungkin baca khazanah Islam. Makanya Imam Ghazali, kayak apa pinternya Imam Ghazali? Beliau di akhir kitab yang ngendikan wa alaika bimudawamati mutalaati kitab khilyatil auliya wa tabaqatil apa? Asfiya. Sehingga kita akan punya khazanah yang luar biasa. Saya punya banyak tentang kearifan ya para ulama-ulama dulu. Di antaranya dulu saya sering diceritain bapak tapi nggak paham, tapi setelah saya ngaji lama-lama paham. Beliau pernah didawi Badullah gini, Nur di seiwono wong sholat 2 rakaat, terus syukur akhirnya sholat lagi sampai 4 rakaat. Saking syukurnya sholat lagi sampai 6 rakaat. Seterusnya sampai 1000 sholat. Kita tahu itu Said Ali Zainal Abidin. Jadi dia menambahkan sholat itu karena iskon lillah, wa syauqon lillah, mahabbatan lillah. Bukan kayak kita, karena ingin sholat 1000 rakaat dibagi sekian menit terus kenanya 2 jam. Jadi kayak kita terawih lah 20 menit, 20 rakaat dibagi sekian kenanya 7 menit. Pentingnya apa? Meskipun kita tidak akan mengalami seperti itu, tapi kita menjadi tahu ketika Rasulullah SAW menghentikan wa qurratu aini fis sholat. Bahkan Nabi kalau banyak masalah itu Nabi yataraddad, mutaraddidan di dalamnya. Setelah mutaraddidan agak panik, Nabi tanya gini sama Aisyah, aina Bilal, aina Bilal, Bilal kemana, Bilal kemana? Setelah Bilal notok, tok 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 tok, ya Rasulullah as-sholat, arifna ya Bilal, arifna ya Bilal, saya kasih istirahat ya Bilal, saya kasih istirahat. Karena roh dunia, roh politik, roh kebudayaan, roh dulur bulat kabeh. Sing ra bulat mau sitok hubungan ambek Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut as-sholat rohatul mu'min. Apa yang terjadi? Ashabu Rasulillah ketika Sayyidina Umar ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi, tentu pakai kira-kira ya panah yang kayak pancing. Jadi kalau sudah dimasukkan kadu cabut itu sakitnya minta ampun. Apa kata Umar? Nanti cabut ketika saya sholat. Karena sekali sholat ini dan setelah itu dicabut nggak terasa. Ya, kalau sholat kita ada nyamuk ya sudah. Ini penting saya ceritakan sampai ada wali ditawarin Allah, silahkan masuk surga, tanya ya Allah di surga ada sholat enggak? Kalau tidak ada sholat enggak lah katanya. Karena dia nggak bisa membayangkan nikmat tanpa sholat. Sehingga penting sekali kekaguman-kekaguman ini. Ketika Sayyidina Umar wafat, di antara yang pertama ditanyakan adalah yang bunuh saya siapa? Itu Hulamul Mughirah, Abu Lulu al-Majusi. Beliau spontan langsung ngendikan gini, alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan tuhajuni biha yaumal qiyamah. Matur nuwun Gusti, saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, saya tidak berani maksudkan dia. Jangan-jangan sujud itu engkau terima kemudian dia min ahlil jannah. Kayak apa pentingnya kenangan sujud? Rasulullah juga pernah ngendikan nanti kalau dunia sudah ruwet, as-sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha. Satu sujud lebih baik ketimbang dunia seisinya. Karena itu kelayakan kita sebagai hamba. Makanya Abu Hasan Asadili ngendikan, sudahlah kafal amilina jazaan an radhiyaka laka ahlan, sudah ditakdir ngamal sudah harus syukur. Kok mikir ditompo ta ora usah, gak penting. Itu madzhab Abu Hasan apa? Asy'ari. Dan itu ditiru para kiai-kiai kita. Madzhab Said Abdul Haddad juga ditiru kiai-kiai kita. Sehingga sedekah Rasulullah ketika ngendikan al ulama warasatul anbiya. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita biar tetap kaya. Makanya masyhur dalam Manaqibul Ghazali kita tahu Imam Ghazali itu orang yang luar biasa, pengarang Ihya. Saya punya banyak karangan beliau, Al-Arba'in Al-Usul. Tapi yang paling saya cintai tentu